Kosmos Seiya tiba-tiba diam total. Karena satu tatapan Goku, langit Sanctuary bergetar. Bukan karena serangan dewa, kebangkitan Titan, atau perang suci. Tapi karena sesuatu yang bahkan para Saint tidak punya konsep untuk menamainya. Di tangga marmer menuju kuil Aries, para penjaga merasakan hawa panas tipis. Udara berdenyut seperti jantung raksasa. Tanah retak perlahan, bukan oleh tekanan fisik, melainkan tekanan keberadaan. Seiya Pegasus berhenti melangkah. Kosmos di tubuhnya, energi kehidupan yang selalu mengalir seperti bintang, tiba-tiba tersendat. Ia menelan ludah. Apa ini? Bahkan saat menghadapi Gold Sen atau dewa, kosmosnya selalu menyala. Tapi kali ini, kosmos itu seperti membeku. Di atas Sanctuary, langit biru terbuka. Sebuah retakan hitam muncul. Bukan portal biasa, ruang itu sendiri dipaksa terbuka. Dari celah itu, sesosok pria turun perlahan. Rambut hitam berdiri, gi oranye berkibar. Dunia di sekitarnya bergetar seolah menahan sesuatu yang jauh lebih besar dari matahari. Para Saint langsung bersiap. Shiryu mengepalkan tangan. Hyuga memadatkan udara. Shun mengangkat rantainya. Seiya maju satu langkah. Aku tidak tahu siapa kau. Tapi, ini wilayah Athena. Sosok itu menatap sekeliling, lalu tersenyum santai. Wah, tempat ini indah juga. Energi kalian unik, suara itu ringan, santai, bahkan ramah. Namun tubuh Seiya menegang. Ia merasakan sesuatu di balik nada santai itu. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sebagai Saint, Seiya terbiasa merasakan kekuatan lawan. Tapi pria ini kosong. Bukan karena lemah, melainkan karena terlalu besar. Seperti mencoba mengukur samudra dengan mangkuk. Apa kau musuh? Pria itu menggaruk pipinya. Musuh? Enggak juga sih. Aku cuma... Tatapannya beralih ke Seiya. Hanya itu. Hanya satu tatapan. Dan kosmos Seiya mati. Bukan melemah, bukan berkurang. Lenyap. Matanya membelalak. Lututnya gemetar. Jantungnya berdetak keras seperti genderang perang. Di dalam pikirannya, alarm naluri berbunyi liar. Bahaya. 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 Seiya mencoba menyalakan kosmosnya. Biasanya, itu otomatis. Semudah bernapas. Tapi sekarang tidak ada respons. Tubuhnya menolak. Sarafnya menolak. Insting bertahan hidupnya menolak. Tatapan pria itu tidak marah, tidak agresif, bahkan tidak bermaksud menyerang. Namun tubuh Seiya bereaksi seolah sedang berdiri di depan kehancuran absolut. Dan tiba-tiba, jeritan itu pecah dari tenggorokannya tanpa sadar. Semua Saint terkejut. Mereka belum pernah mendengar suara seperti itu dari Seiya. Itu bukan teriakan menyerang. Bukan teriakan marah, itu jeritan ketakutan murni. Seiya sendiri kaget mendengar suaranya. Tangannya gemetar. Napasnya tersengal. Tubuhnya mundur satu langkah. Apa ini? Ia pernah melawan dewa perang. Pernah berdiri di hadapan kematian. Pernah bertarung sampai tulang retak dan darah habis. Tapi ini berbeda. Ini bukan ancaman serangan. Ini ancaman keberadaan. Seolah seluruh realitas berkata, jangan lawan dia. Shiryu merasakan keringat dingin. Hyuga memejamkan mata, mencoba membaca energi pria itu. Shun bahkan tidak berani bergerak. Karena mereka semua merasakan hal yang sama. Aura itu tidak menekan seperti musuh. Ia hanya ada. Dan keberadaannya saja sudah cukup membuat dunia bergetar. Kata pria itu polos. Kenapa kau teriak? Seiya tidak menjawab. Ia tidak bisa, lidahnya terasa berat. Aku Goku, katanya santai. Aku lagi nyari lawan kuat. Tempat ini rasanya penuh energi. Jadi aku mampir. Nama itu sederhana, tapi saat terdengar, udara bergetar lagi. Seiya menelan ludah. Nama itu sendiri terasa seperti gema badai kosmik. Di suatu tempat, jauh di dimensi lain, para dewa menoleh tanpa tahu kenapa. Seiya menggertakkan gigi. Bangkit. Ia memaksa kosmosnya menyala. Satu percikan kecil muncul di dadanya. Lalu, padam lagi, seperti lilin
Ditiup badai, tubuhnya mundur satu langkah lagi. Dan saat itulah ia sadar. Ini bukan rasa takut biasa. Ini respon alami tubuh terhadap predator absolut. Tanah Sanctuary berhenti bergetar. Angin berhenti bertiup. Burung di langit berhenti mengepak. Seolah dunia sendiri menahan napas saat Goku berdiri di sana. Ia bahkan belum berubah wujud, belum mengeluarkan kekuatan, belum bertarung. Namun realitas sudah bereaksi. Seiya akhirnya mengerti. Selama ini ia selalu melawan musuh yang bisa dipahami. Dewa, Titan, Saint, monster, semuanya masih berada dalam sistem hukum kosmos. Tapi pria ini tidak berada di sistem itu. Ia seperti datang dari hukum alam berbeda. Dan hukum itu lebih tinggi. Goku memiringkan kepala. Aneh. Energi kamu barusan nyala bentar. Itu apa namanya? Seiya tidak menjawab, karena saat tatapan itu kembali bertemu matanya, seluruh tubuhnya membeku. Bukan kiasan, ototnya benar-benar tidak mau bergerak. Tanpa sadar, jangan lihat aku seperti itu. Semua Saint terdiam. Mereka belum pernah melihat Seiya seperti ini. Bahkan saat melawan dewa pun ia selalu menantang. Tapi sekarang, ia memohon. Goku berkedip bingung. Hah? Maaf, aku nggak bermaksud nakutin. Ia langsung memalingkan pandangan. Dan, kosmos Seiya langsung menyala kembali. Seperti mesin yang hidup lagi setelah listrik kembali. Seiya terengah. Keringat dingin membasahi wajahnya. Shiryu berbisik pelan. Jadi, hanya dengan melihat, dia bisa menekan kosmos seseorang? Hyoga menjawab lirih. Bukan menekan, menghapus. Shun menelan ludah. Kalau dia serius, tak ada yang menjawab. Karena mereka semua tahu jawabannya. Dia menatap tangannya, kosmosnya kembali. Tapi perasaan tadi masih tertinggal. Perasaan berdiri di tepi jurang tanpa dasar. Ia sadar sesuatu. Jika pria itu mau, ia tidak perlu menyerang. Keberadaannya saja cukup untuk mengakhiri segalanya. Goku tertawa kecil. Maaf ya, aku kadang lupa ngontrol aura. Aura. Kata itu terdengar sederhana, tapi bagi para Saint, kata itu seperti menyebut matahari sebagai lampu. Seiya akhirnya bicara pelan. Kau, sebenarnya siapa? Goku tersenyum. Hanya petarung. Jawaban itu jujur. Dan justru karena jujur, terasa lebih menakutkan. Dia menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak ingin bertarung. Bukan karena menyerah, tapi karena nalurinya berkata, ini bukan lawan, ini bencana alam. Kosmos Seiya biasanya berkobar saat ada tantangan. Tapi sekarang, ia tenang. Seolah energi itu sendiri memilih diam. Seolah kosmos memahami sesuatu yang bahkan pikiran, Seiya belum sepenuhnya terima. Seiya menunduk sedikit. Bukan tanda kalah, tapi tanda hormat pada sesuatu yang berada di luar batas pemahamannya. Diamnya, alam semesta. Langit Sanctuary kembali normal. Retakan dimensi menutup. Goku melompat pergi, meninggalkan hembusan angin ringan. Dan saat ia benar-benar hilang, barulah dunia berani bergerak lagi. Seiya menatap langit kosong. Jadi itu, kekuatan dari dunia lain. Shiryu menjawab pelan. Jika itu petarung biasa di dunianya. Hyoga melanjutkan. Maka dunia itu pasti mengerikan. Ia mengepalkan tangan. Kosmosnya menyala lagi. Tapi kini ada sesuatu yang baru di dalamnya. Bukan ketakutan, melainkan tekad. Karena untuk pertama kalinya, ia tahu masih ada puncak kekuatan yang bahkan belum bisa ia bayangkan. Dan di suatu tempat di luar dimensi, seorang Sion tersenyum, masih mencari lawan yang bisa membuatnya benar-benar serius. Crossover dunia Senseiya dan Dragon Ball ini membuktikan satu hal. Kadang bukan serangan yang paling menakutkan, melainkan keberadaan itu sendiri. Langit Sanctuary belum sepenuhnya pulih. Walau retakan dimensi sudah menutup, bekas tekanannya masih terasa seperti luka yang belum sembuh. Batu-batu marmer masih berderak halus. Udara masih terasa berat, dan di tengah tangga kuil, Seiya berdiri diam. Bukan karena takut lagi, tapi karena berpikir, napasnya perlahan stabil. Tangan yang tadi gemetar kini mengepal. Ia menutup mata. Kosmos
bangkit. Percikan kecil muncul di dadanya. Biasanya, kosmos adalah kobaran liar, namun kali ini berbeda. Ia tidak meledak. Ia tumbuh perlahan padat. Berat, terkonsentrasi. Seiya tidak mencoba menjadi lebih kuat. Ia mencoba menjadi lebih dalam. Angin tiba-tiba berhenti. Langit bergetar lagi. Sosok itu kembali muncul di udara. Son Goku. Ia mendarat santai. Maaf, katanya sambil tersenyum. Aku lupa nanya. Tadi kamu kayaknya mau lawan ya? Nada suaranya tetap ringan. Tapi kali ini Seiya tidak mundur. Instingnya masih berteriak. Jangan lawan, ini salah. Terlalu berbahaya. Namun Seiya menggertakkan gigi. Aku, Pegasus, Saint. Ia membuka mata. Kosmos menyala. Udara bergetar, tanah retak. Para Saint lain langsung menoleh. Karena mereka tahu, itu bukan kosmos biasa. Aura biru keemasan meledak dari tubuh Pegasus Seiya. Langit berubah warna. Awan tersapu. Batu-batu kecil melayang. Untuk pertama kalinya sejak Goku datang, lingkungan bereaksi terhadap Seiya. Goku berkedip. Oh, senyumnya melebar. Nah, ini baru menarik. Kosmos, bukan Kiki. Bukan kosmos. Keduanya berasal dari konsep keberadaan berbeda. Dan saat keduanya aktif bersamaan, realitas bingung. Udara bergetar tak stabil. Cahaya berdenyut. Ruang sedikit melengkung. Shiryu berbisik pelan. Dimensi. Menolak? Hyuga menjawab. Bukan menolak, tidak sanggup menafsirkan. Seiya melangkah maju. Tanah pecah di bawah kakinya. Goku tetap berdiri santai. Tidak menyerang, tidak menghindar, tidak bertahan. Ia hanya menunggu. Dan justru itu lebih menekan daripada serangan apapun. Pegasus Air, UUCK, tinju Seiya, bergerak. 1 pukulan. 100 pukulan. 1000 pukulan. Langit dipenuhi hujan meteor cahaya. Setiap pukulan mampu menghancurkan batu raksasa. Setiap pukulan melampaui kecepatan suara. Setiap pukulan membawa tekad seorang Saint. Debu meledak, cahaya memenuhi pandangan. Tanah hancur. Angin berputar. Lalu, hening. Saat debu menghilang, Goku masih berdiri. Tidak bergeser, tidak terluka, tidak bahkan berkedip. Ia hanya mengangkat satu tangan, dan di telapak tangannya, semua pukulan Seiya berhenti. Seperti hujan yang tertahan kaca tak terlihat. Tak ada suara, tak ada gerakan, semua Saint membeku. Seiya menatap tangannya sendiri. Pukulannya yang biasanya menembus baja tidak berhasil melewati satu telapak santai. Goku tertawa kecil. Hehe, cepat juga. Tapi, lanjutnya, itu belum semuanya kan? Seiya menarik napas dalam. Kosmosnya berubah warna dari biru emas menjadi putih menyilaukan. Tanah sanctuary langsung retak lebih dalam. Langit berderak seperti kaca. Shun berbisik gemetar, dia naik level. Shiryu menjawab pelan. Tidak. Dia menembus batasnya sendiri. Untuk pertama kalinya, Goku merasakan dorongan angin dari aura lawan. Rambutnya sedikit berkibar. Matanya berbinar. Wah, nada suaranya berubah. Lebih serius, aku mulai semangat. Kosmos Seiya sekarang tidak meledak. Ia menekan, seperti bintang neutron. Padat, berat, tak terbayangkan. Udara di sekitar Goku mulai bergetar pelan. Bukan karena Goku menahan, tapi karena realitas berusaha menyeimbangkan dua kekuatan absurd sekaligus. Goku menatap Seiya lagi. Kali ini, ia tidak menahan auranya sepenuhnya. Hanya sedikit. Sangat sedikit. Namun efeknya, langit langsung gelap. Tanah tenggelam 1 sentimeter. Semua Saint jatuh berlutut. Seiya goyah. Tulangnya berderak. Kulitnya terasa seperti ditekan gunung. Namun, ia tidak menjerit. Ia tidak mundur. Ia tidak memalingkan pandangan. Ia menatap balik dan tersenyum. Goku melihat itu. Dan untuk pertama kalinya, ia berhenti tersenyum santai. Ekspresinya berubah, bukan serius karena marah,
Tapi serius karena hormat. Tak ada kata-kata, tak ada ancang-ancang. Hanya dua petarung yang akhirnya saling mengakui. Angin berputar, langit berputar, energi berputar. Dan di titik tengah mereka, ruang mulai retak lagi. Bukan karena salah satu, tapi karena keduanya. Goku berkata pelan, "Kalau kamu kuat segini, tanpa transformasi." Ia mengangkat tangan. Aura tipis mulai muncul. "Aku boleh serius sedikit kan?" Mata Seiya menyala. Cosmosnya meledak. Datanglah. Langit pecah. Cahaya meledak. Dimensi berteriak. Dan tepat sebelum benturan pertama terjadi, realitas terpotong putih.